Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya lagi, channelnya BMI Hongkong, yang akan mengupas beberapa isu-isu baru, kemudian pengumuman baru dari pemerintah Hongkong, dan juga kondisi eh, yang terakhir yang tertular COVID-19 ya. Nah, kita akan membahas secara tuntas, dan jangan lupa di share video nih, kemudian yang paling utama adalah komentar jika tidak paham. Semoga bermanfaat dan tonton sampai habis video ini. Oke, Rek. Kita akan membahas ya. Yang pertama adalah apa itu extend visa. Nah, kemarin karena ada pengumuman baru dan banyak kawan-kawan yang tidak paham, jadi kita akan membahas lagi tentang apa itu extend visa. Kemudian persyaratan ketika extend visa. Apa sih persyaratan extend visa? Kemudian yang ketiga adalah cara untuk extend visa. Yang keempat, alamat dan tempat lantai berapa sih untuk kalian extend visa. Ini yang paling penting ya. Kemudian yang kelima, bentuk dari formulir ID 988A, formulir buat extend visa, dan di mana tempat untuk mengambilnya. Kemudian yang keenam, hal apa yang bisa menggagalkan Anda untuk extend visa. Jadi hal apa yang menggagalkan Anda dan majikan Anda ketika Anda melakukan extend visa. Kemudian yang tujuh, yaitu jangan lupa cek di deskripsi box video ini, nanti kalian akan melihat jam kerja imigrasi dan kapan sih buka dan tutupnya ya, Rek. Oke, let's go, kita bahas yang bagian pertama, apa sih extend visa. Extend visa yaitu memperpanjang izin tinggal ya, Rek, di Hong Kong. Itu melalui beberapa cara, yaitu Anda datang ke imigrasi. Yang kedua ada harus juking. Tapi karena masalah COVID-19 di Hong Kong ini, pemerintah Hong Kong melarang untuk kalian juking. Jadi harus extend visa di imigrasi. Dan juking ini adalah keluar dari Hong Kong lah, kembali kemudian untuk mendapatkan visa baru. Namun kenyataannya juking ini dilarang ya. Oke, ini yang kedua. Persyaratan dari extend visa. Persyaratan dari extend visa adalah yang pertama, kawan-kawan harus memiliki paspor yang masih berlaku, kontrak kerja yang masih berlaku semuanya, ID card yang masih berlaku. Itu yang paling utama. Kemudian di fotokopi bagian depan ada nama sampean, kemudian tanggal lahir sampean itu fotokopi. Nah, yang kedua adalah visa Anda tempel, dan juga visa warna putih ya. Jadi ada visa warna ungu dan juga warna putih, itu adalah visa kerja sama visa tinggal, itu di fotokopi ya, Rek, fotokopi dua-duanya. Nah, kemudian juga surat pendukung yang ditandatangani oleh majikan dan menyertakan alasan mengapa Anda memperpanjang visa kerja Anda. Itu alasannya kenapa. Kemudian juga salinan fotokopi, semuanya disalin ya, Rek, fotokopi jika Anda melalui pos, itu yang paling penting. Oke, yang ketiga, formulir ID 988A dilengkapi oleh tanda tangan sampean. Kemudian salinan bukti keuangan majikan atau tempat tinggal majikan, kemudian juga ID card majikan di fotokopi. Atau Anda jika bisa juga memakai pembayaran bil milik majikan ya, Rek, itu juga bisa. Kemudian yang ke 5, kontrak kerja fotokopi dan asli, itu di bawah. Tapi ingat ya, Lek, kalau Anda melalui pos tidak usah memakai paspor asli, ataupun tidak usah memakai kontrak kerja asli. Kalau hilang Anda sendiri yang bakal repot. Namun ketika Anda datang langsung, walaupun itu ditaruh di boxnya di imigrasi sana, Anda tetap harus membawa asli paspor dan asli kontrak kerja. Nanti pihak imigrasi yang akan
mengecek kekurangan dari persyaratan. Jika Anda kekurangan persyaratan, Anda disuruh kembali lagi. Namun jika sudah betul, Anda akan disuruh menaruh persyaratan itu di box yang sudah mereka sediakan. Jadi kalau bisa melalui petugas dulu untuk diperiksa. Edikat fotokopi kalian ya. Kemudian jangan lupa asli tetap harus dibawa. Itu adalah persyaratan untuk extend visa. Ya, Rek. Oke. Kita beralih lagi ke cara untuk extend visa. Caranya untuk extend visa ya, kalian pasti kebanyakan udah tahu lah. Ke imigrasi, wancai, kemudian exit A5, naik atas, kemudian lihat jembatan di sini. Di situ nanti ada tulisan imigrasi tower, masuk sebelah kiri, kemudian kalian langsung aja ke lantai 3. Di situ kalian nanti ada 2 pilihan, renew kontrak, extend visa. Jadi pilih yang extend visa. Disitulah ketika kalian udah extend visa by TOI, berbaris dulu menunggu giliran Anda. Saat ada petugas baru Anda serahkan semua dokumen. Jika sudah oke, maka petugas akan menyuruh kalian untuk menaruh persyaratan atau dokumen kalian itu ke sebuah box. Ingat sekali lagi, karena masa-masa COVID-19 ini, jadi mereka tidak melayani secara langsung menunggu di sana. Jadi harus dimasukkan ke kotak pos. Bukan kotak pos tapi ke box yang sudah mereka sediakan. Oke, ini yang kita akan beralih ke alamat dari tempat lantai berapa. Itu sudah saya jelaskan tadi, ada di lantai 3 ya, lantai, ingat lantai 3. Oke, yang ke-5, bentuk dari form ID card ID 988, formulir ID 988A, pas yang gimana sih? Nah, ini adalah formulir, contoh dari formulir untuk extend visa, dan kalian bisa mengambilnya di lantai 2. Jadi selepas kalian masuk ke sebuah gedung imigrasi tower itu, karena kalian langsung ke blok sebelah kiri. Nah, blok sebelah kiri kalian ambil dulu ke lantai 2 ya, Rek, lantai 2. Kemudian di situ kalian bisa mengambil formulir tersebut. Oke, let's go. Kita beralih ke penjelasan ke-6. Oke, kita beralih ke penjelasan nomor 6. Hal apa yang bisa menggagalkan Anda dan majikan Anda untuk extend visa? Yang pertama, Anda tidak sedang berada di Hong Kong. Jadi itu yang menggagalkan Anda dan majikannya Anda untuk extend visa. Anda sedang di Indonesia, Anda sedang di Macau, itu tidak bisa extend visa. Yang kedua, Anda tidak bisa mengumpulkan paspor, kemudian visa label, karena Anda lagi bepergian jauh, itu juga tidak bisa. Apalagi harus yang asli dulu untuk diperiksa. Kemudian yang 3, Anda hanya sebagai pengunjung. Jadi Anda tidak boleh extend visa jika Anda hanya sebagai penghujung, apalagi dalam keadaan darurat seperti ini. Oke, yang keempat, batas visa Anda tinggal 8 minggu. Itu juga ditolak. Jadi sekitar 2 bulan ditolak juga ya, Rek, karena dianggap kelamaan. Oke, yang kelima, paspor itu sudah kadaluarsa sebelum 3 bulan. Jadi udah mendapati sudah hampir habis sebelum 3 bulan, tetap saja itu tidak boleh atau Anda akan ditolak untuk extend visa. Oke, yang keenam, perpanjangan visa lanjutan 1 bulan itu harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Kalau Anda tidak sepakat, kalau majikan tidak sepakat, intinya salah satu pihak itu tidak ada yang sepakat, maka extend visa itu ditolak oleh imigrasi. Jadi kedua-duanya harus sepakat. Oke, let's go. Kita beralih ke penjelasan yang kedua, dan ini sangat penting sekali buat kawan-kawan simak ya. Pengumuman tanggal 30 Juni kemarin 2020 oleh imigrasi. 1. Batas tinggal pekerja rumah tangga untuk
cari majikan lagi, bisa diperpanjang masa tinggal maksimal 1 bulan. Dulu kan 14 hari, karena memang ada masalah COVID ini, jadi mereka memperpanjang sampai 1 bulan. Jadi intinya kawan-kawan, walaupun diputus kontrak, ingat di interminate ataupun dinotis oleh majikan, silakan Anda mengajukan ke imigrasi, tetapi Anda harus memiliki alasan yang jelas dan kuat. Jadi berhati-hatilah, tidak sembarang untuk menotis atau Anda menginterminate majikan tanpa alasan yang kuat. Namun segala sesuatu hal Anda bisa menambah 1 bulan atau enggak itu tergantung oleh imigrasi. Dan untuk biayanya itu adalah 230 dolar Hongkong. Oke, yang kedua, pengumuman cuti kontrak baru majikan yang sama atau akan memulai kontrak menunda cuti itu tidak lebih dari 1 tahun setelah kontrak yang ada berakhir. Ya, jadi sudah ini paham ya. Jadi kontrak yang baru di majikan yang sama atau Anda akan memulai kontrak baru, itu Anda hanya boleh menunda cuti itu tidak lebih dari 1 tahun. Selepas 1 tahun Anda harus cuti ataupun Anda harus pulang ke tanah air untuk memulai visa tinggal baru. Oke, yang ketiga, tidak bisa pulang ke tanah air untuk cuti dengan jangka waktu yang panjang, mengajukan permohonan visa tinggal. Ya, Anda bisa mengajukan visa tinggal tidak lebih dari setengah tahun. Pemberian mereka atau memperpanjang masa visa tidak lebih dari 3 bulan setiap extend visa. Jadi Anda paling lama atau maksimal 6 bulan. Jadi bagi kalian yang sudah finish kontrak di rumah majikan sambil nunggu CC baru, Anda boleh extend visa dengan majikan Anda. Itu Pak, jangka maksimalnya itu adalah 3 bulan dan boleh 1 bulan ataupun 3 bulan berturut-turut dengan total setengah tahun. Jadi tidak boleh melebihi dalam setengah tahun lebih. Jadi Anda bisa setengah tahun itu bisa extend 2 kali saja, atau bahkan Anda bisa extend lagi per bulan sambil nunggu CC baru untuk datang ke Hong Kong. Nah, itu mempermudah Anda atau majikan Anda untuk menunggu CC yang baru, karena masalah COVID ini di Indonesia maupun di Hong Kong itu lagi serius-seriusnya untuk dipersulit ya, baik masuk ke Hong Kong ataupun keluar dari Indonesia itu juga sedang dipersulit karena masalah COVID-19 ini. Karena orang sini, pemerintah ini juga tahu bahwa Indonesia juga COVID-19 di sana juga sangat serius. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicek deskripsi boxnya video ini, jam buka imigrasi, jam tutupnya kapan, kemudian hari kapan buka, hari kapan tutup. Nah, semoga bermanfaat. Jika pertanyaan silakan komentar di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.